minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Al-Ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta pengajian rahimakumullah, puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di majelis ini menggunakan dua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat yang sering dilupakan oleh manusia, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan nikmatan ubadani, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, nikmatus sihah wa nikmatul talak, kenikmatan sehat dan kenikmatan sempat. Mudah-mudahan langkah ringan kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita selaku makmum. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama mengkaji hal-hal yang terkait dengan pola keberagamaan atau pola ideal kita dalam beragama. Seperti apa pola ideal kita selaku pemeluk agama Islam dalam beragama. Tentu kajian ini digunakan untuk mengukur diri kita masing-masing, terutama terlebih dahulu, bukan untuk mengukur atau mengaca untuk orang lain. Karena biasanya orang ngaji setelah mendapatkan materi yang dijadikan ukuran itu orang lain, wah ternyata dia masih level ini, dia masuk dalam golongan ini. Padahal yang paling penting bagi kita ialah setelah kita mengaji, mendapatkan ilmu agama, yang digunakan untuk mengukur adalah diri kita sendiri sebelum ke orang lain. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pola ideal beragama yang pertama adalah theological style. Pola theological style ini pola yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah dalam menjalankan keberagamaan dimulai dengan percaya terlebih dahulu. Yang penting percaya dulu apa yang disampaikan oleh orang tua kita, oleh para mubaligh, kiai, ustaz dan lain-lain. Ini biasanya menggunakan pendekatan percaya dulu, iman dulu yang penting. Jadi ini tidak ribet. Yang penting iman dulu, percaya dulu. Ini pola theological style. Ketika kita disuruh percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad, ya sudah, kita percaya dulu. Ketika kita disuruh berpuasa dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, kita percaya dulu. Baru yang kedua, tahapannya adalah memahami. Setelah seluruh perangkat yang ada di dalam agama Islam kita percaya ini, baru kita paham.
satu demi satu. Apa yang menjadi kepercayaan kita, apa yang menjadi keyakinan kita, kita mulai memahami satu demi satu. Apa rahasia di balik perintah dan larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentu ini menjadi wajar bagi seorang yang beriman dan berakal setelah mempercayai segala perangkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berusaha untuk memahami satu demi satu. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in rumiya fa iddatun talatina yauman, maka kita paham puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah atau berhari rayalah ketika melihat hilal. Apabila terjadi mendung, maka genapkanlah bilangan itu menjadi 30. Kalau kita hanya di level mempercayai tanpa memahami, ya sudah, berarti melihat rembulan kita lihat hanya dengan kasat mata saja, baik dengan mata telanjang maupun dibantu dengan alat-alat yang memadai seperti teleskop. Namun karena kita berusaha memahami setelah dengan meyakini, di balik isyarat melihat rembulan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu apa? Apakah ada ilatnya atau tidak? Atau hanya berdiri seperti itu kemudian kita disuruh melakukan? Disinilah peran memahami apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Setelah dipahami bahwa puasalah kalian karena melihat rembulan, ternyata perintah melihat itu ada dua pemahaman. Satu pemahaman bagian dari ta'abudi, yang satu bagian daripada ta'akul. Kalau ta'abudi, akal peranan manusia tidak bisa mempengaruhi terhadap perintah itu, tidak bisa kemudian mengambil bagian-bagian yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Misalnya sholat maghrib di antara 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah terdiri dari 3 rakaat. Ya sudah, 3 rakaat. Itulah ta'abudi. Kita tidak boleh kemudian merubah menjadi 4 rakaat atau 5 rakaat, atau bahkan kalau pekerjaan pas padat-padatnya jadi 2 rakaat misalnya, seperti itu. Itulah ta'abudi. Orang berangkat atau menunaikan ibadah haji itu harus ke Baitullah, Ka'bah yang ada di Mekah. Karena itu ta'abudi, maka akal manusia kemudian tidak boleh mengganti apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena padatnya dan waktu tunggunya sangat lama, kemudian membuat Ka'bah sendiri yang lebih dekat dan biayanya lebih efisien, misalnya seperti itu. Karena itu ta'abudi, maka kita tidak boleh berubah. Tapi kalau ta'akuli, masih bisa akal manusia kemudian berkembang untuk mengintervensi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih rasional dan diterima oleh akal. Misalnya ibu-ibu ketika mau sholat diperintahkan untuk menutup aurat. Menutup auratnya itu ta'abudi, tapi bagaimana menutup auratnya itu ta'akuli. Karena menutup aurat itu ta'abudi, bagaimananya itu ta'akuli, maka ibu-ibu ketika melakukan sholat menutup aurat itu dengan berbagai macam cara. Ada yang memakai mukena, ada yang memakai baju besar kemudian asal menutup aurat, ada yang memakai mukena pun bermacam-macam. Ada yang pakai mukena potongan, ada yang pakai mukena lajuran, bahkan ada yang pakai mukena bergambar Doraemon dan lain-lain. Itu kan sah-sah saja karena itu bagian daripada ta'akuli. Nah,
Bagi orang yang kemudian setelah meyakini keberagamaan meningkat pada cara pandang memahami, maka ini yang kemudian pola agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah percaya memahami baru dijalankan. Ini yang dinamakan dengan theological style. Urutannya percaya, memahami, menjalankan. Karena melihat rembulan itu bagian daripada ta'akuli menurut majelis tarjih, maka yang paling mendekati kebenaran menghitung bilangan bulan dan menghitung bilangan tanggal, maka Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Hisab pun Muhammadiyah lebih cenderung menggunakan hisab hakiki daripada hisab takriki. Karena apa? Karena hitungan hisab hakiki menggunakan cara yang apa yang dihasilkan dari perhitungan sejak matahari terbit dan matahari tenggelam, serta gerakan-gerakan benda langit yang dapat terukur karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya secara terukur. Dengan itu, maka Muhammadiyah menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah menggunakan metode hisab. Adapun menggunakan metode ru'yatul hilal berarti itu memahami bahwa perintah lihatlah hilal merupakan bagian daripada ta'abudi. Melihat ya sudah, lihat saja. Adapun hitungan hisab digunakan sebagai pendukung, bukan data utama. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian pola yang kedua ialah pola philosophical style. Kalau tadi theological style, yang kedua pola philosophical style. Ada orang-orang yang memang dalam memahami agama kadang-kadang berbeda dengan kita, dan kita tidak boleh memaksakan cara memahami agama seseorang yang berbeda dengan kita itu harus sesuai dengan kita. Khususnya bagi para aktivis, bagi para ustadz, bagi para dai yang memang ada pola yang beda dengan kita, seseorang dalam memahami agama, khususnya pola yang menggunakan philosophical style. Nah, urutannya bagaimana orang yang memahami agama menggunakan pendekatan philosophical style ini? Yang pertama memahami dulu. Kalau yang pertama di theological style itu mengimani, yang kedua ini memahami dulu. Dia tidak mudah menerima doktrinitas agama sebelum dia memahami. Misalnya ada perintah di salah satu di antara sekian organisasi yang ada menentukan zakat 20%. Kan ada yang seperti itu. Zakat itu harus 20%. Padahal perintah zakat itu 2,5. Kenapa kok 20%? Dia langsung menolak karena sudah punya doktrinitas, dan doktrin itu bisa digunakan untuk memahami perintah yang baru tersebut. Kenapa 20%? Ada apa di balik 20% yang kemudian diperintahkan? Dia tidak mudah menerima. Beda dengan orang-orang yang tipikal pertama, 20%, kiainya bilang seperti itu, ya sudah dilakukan 20%. Tapi yang kedua ini tidak. Yang kedua ini tidak. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh memaksakan apabila ada orang yang sangat kritis dalam beragama. Sangat kritis dalam beragama. Ini kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti ini? Kok tidak seperti ini? Dengan bidang kajian saya kok berbeda? Apakah kemudian bidang kajian yang saya dapat ini bertentangan dengan agama, atau agama yang dipahami dengan cara yang salah sehingga dengan dunia nyata ini berbeda? Inilah
ciri-ciri orang yang memahami agama dari sudut pandang ideal yang dinamakan dengan philosophical style. Setelah dia memahami, mengkaji, baru dia mempercayai. Percaya di tingkat yang kedua. Oh, ternyata di balik Muhammadiyah menggunakan metode hisab, tidak menggunakan metode ruqyah, Muhammadiyah memiliki dasar-dasar yang bisa dimengerti secara rasional dan secara dalil, karena menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan bayani, pendekatan burhani, dan pendekatan irfan. Misalnya itu. Kemudian setelah dia memahami dan mempercayai, baru menjalankan, baru dijalankan. Karena saya paham, karena saya yakin, maka saya jalankan. Ini tingkat yang kedua, lebih tinggi dibanding tingkat yang pertama. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, ialah pola yang disebut dengan mystical style. Walaupun saya ambil istilah mistik, jangan kemudian dipahami kayak sufi-sufi itu gitu ya. Seperti para sufi-sufi yang pakai jubah, kemudian puasa terus, kemudian dia hanya berpikir masalah akhirat dan lain sebagainya. Tidak. Yang dimaksud pola memahami agama secara mystical style, tingkatan yang pertama adalah percaya dulu. Ini sama dengan yang pola theological style tadi. Percaya dulu setelah mendapatkan dogma atau ajaran agama. Setelah percaya, baru dia yang tingkatan kedua ialah menjalankan. Kalau yang kedua tadi memahami, percaya dan menjalankan. Yang pertama ini percaya kemudian menjalankan. Baru yang terakhir memahami. Misalnya ada perintah kita disuruh sholat tahajud, sholat. Apa sih perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat rabbuka maqama mahmuda. Dijalankan, setelah dijalankan baru dia akan mendapatkan hikmah-hikmah apa yang menjadi amalan-amalan daripada amalan agama tersebut. Kalau dalam bahasa kitab Sirul Asror ini disebut dengan hakikat. Jadi dia tidak hanya kemudian percaya kemudian menjalankan, tapi memahami di balik apa yang dia kerjakan, hingga keislamannya akan semakin matang. Tidak hanya kemudian dikritisi kemudian dijalankan, diyakini, tapi dia cenderung kepada sesuatu yang kemudian manfaat dan hikmah daripada apa yang dijalankan. Ini kemudian yang disebut dengan pola mystical style. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya ialah kesadaran beragama seseorang itu ternyata juga bertingkat-tingkat. Kesadaran seseorang dalam menjalankan ritus keagamaannya itu ternyata punya level-level. Tapi jangan kita bayangkan seperti level sambal gitu ya. Level 7, level 8 enggak. Level yang pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, seseorang dalam menjalankan keberagamaan ini disebut dengan level formalistik. Nah, level formalistik ini cara menjalankan keberagamaannya bagaimana? Dia dalam menjalankan keberagamaannya hanya melihat perintah dan larangan. Ini diperintah, ini dilarang. Yang diperintah dilakukan, yang dilarang kemudian ditinggalkan. Puasa diperintahkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu.
baik nafsu secara badaniah maupun nafsu secara ruhiyah. Berarti yang makan, minum, berhubungan suami istri, meninggalkan kotoran-kotoran batiniah seperti riba, kemudian dengki, kikir, dan lain sebagainya. Apakah kemudian itu menjadi level yang paling rendah ketika kita hanya menjalankan dan menjauhi larangan dalam pola ideal beragama? Ya, dia hanya memahami yang diperintah saya jalankan, yang dilarang saya tinggalkan, hanya di level itu. Dan ini tidak rumit, tidak butuh kajian-kajian mendalam, tidak butuh peran intelektualitas untuk memahami perintah dan larangan. Ya, kalau disuruh untuk menunaikan zakat, ya menunaikan zakat. Kalau disuruh untuk meninggalkan makan dan minum di bulan puasa, ya ditinggalkan. Artinya level formal ini kalau menurut bahasa yang lain adalah level syariat, kira-kira. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, di samping ada level formalistik, yang kedua adalah level intelektualistik. Level intelektualistik ini tentu levelnya di atas level formalistik. Artinya peran akal kita, peran nalar kita, peran intelektualitas kita digunakan dalam beragama. Sebagaimana kemudian misalnya hal-hal yang agama bersinggungan dengan keilmuan-keilmuan, agama yang bersinggungan dengan sains, agama yang bersinggungan dengan muamalah, agama yang bersinggungan dengan pola kehidupan manusia. Tentu akal ini menjadi penting untuk diaplikasikan dalam memahami keberagamaan. Maka ada kata-kata yang sangat masyhur, yaitu ad-dinu al-aqlu la dina liman la aqla lahu. Agama itu dalam bahasa yang lain membutuhkan peranan akal. Agama itu membutuhkan peran akal manusia. Bagi siapa yang tidak memiliki akal dalam memahami agama, sesungguhnya keberagamaannya kurang lengkap. Barangkali kata-kata ini mendukung daripada pola ideal beragama di level kedua yang disebut dengan pola intelektualitas atau intelektualistik. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu orang di level kedua ini sama dengan yang saya tadi terangkan, tidak mudah juga dalam menerima ajaran agama sebelum dikaji secara mendalam. Misalnya dalam kajian-kajian yang ada orang mau berangkat haji atau berangkat umroh harus divaksin gitu. Vaksin yang digunakan apakah mengandung enzim babi atau tidak, saya kayak gitu. Enzimnya sampai masuk ke tubuh manusia atau tidak, atau hanya menjadi pemecah saja ketika proses pembuatan vaksin. Nah ini ketika hanya menggunakan pola yang pertama, formalistik, pasti akan segera mengharamkan. Haram itu sebab ada enzim babi di dalamnya. Tapi ketika meningkat di level yang kedua, intelektualistik, maka dia akan mengkaji sampai mana peranan enzim babi pada obat atau vaksin tersebut, apakah hanya menjadi pemilah saja atau sampai masuk ke tubuh manusia. Nah inilah pentingnya memahami agama di level yang kedua. Intelektualitas kita berperan sampai pada sesuatu yang rinci. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata ada level yang lebih tinggi daripada itu.
yaitu level mistik. Ini ada kata-kata mistik lagi ya. Nah, jadi mistik ini jangan dipahami sekali lagi sebagai hal-hal yang kemudian metafisika gitu ya. Metafisika yang kemudian tidak bisa dihubungkan dengan akal. Nah, pola mistik ini, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam memahami agama tidak berhenti pada intelektualitas saja. Ya. Kalau yang kedua tadi berhenti pada intelektualitas, tapi yang ketiga ini setelah kemudian menjalankan perintah, menjauhi larangan, memahami apa yang ada pada realitas dengan membutuhkan akal, yang ketiga ini kemudian lebih kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim setelah mengerti dan memahami baik secara dalil maupun akal, baru proses pembersihan diri kita terhadap sesuatu yang kita pahami tersebut. Maka dalam dunia tasawuf ada yang terkenal dengan istilah tahalli, takhalli, dan tajalli. Nah, tahalli, tajalli itu apa, Bapak Ibu yang saya hormati? Setelah kita memahami betul ajaran-ajaran agama kita secara intelektualitas yang kita miliki, baru kita mengosongkan diri kita dari sesuatu yang merusak keberagaman kita. Kita kosongkan sesuatu yang kira-kira merusak apa yang menjadi tatanan ideal beragama, kita hilangkan, kita singkirkan paham-paham yang kemudian tidak sesuai dengan paham yang benar, sesuai dengan panduan dan gaya dalam kita memahami keberagamaan, baru kita isi dengan sesuatu yang sesuai dengan perintah-perintah agama. Kosongkan dulu, oh ternyata pemahaman saya terkait dengan misalnya orang yang sudah berwudu kemudian bersenggolan kulit antara istri dan suami membatalkan misalnya. Oh ternyata setelah saya ngaji lagi, belajar lagi, ada dalil yang menguatkan bahwa itu tidak batal misalnya. Oh berarti pemahaman dulu harus saya buang, diisi dengan pemahaman yang baru. Oh ternyata melihat sesuatu untuk mendukung awal Ramadan dengan menggunakan hisab itu lebih mendekati kebenaran karena bisa diuji dengan keilmuan yang ada dibanding dengan observasi yang kadang terhalang dengan keadaan langit atau alat-alat yang kurang mendukung. Oh kalau seperti itu saya lebih cenderung kepada hisab misalnya. Atau ibu-ibu yang saya hormati, dulu ketika barangkali ngaji di masa-masa kecil, ada pemahaman kalau orang berhalangan atau haid, ketika selesai haidnya mandi harus mengumpulkan rambut misalnya ya, karena rambut ini besok akan dipertanggungjawabkan di akhirat, maka dikumpulkan kemudian dibuang dengan tertib misalnya. Oh ternyata itu tidak berdasar baik dari sisi dalalah fikih dalam agama maupun dari sisi kesehatan. Nah, itu dibuang hal-hal yang seperti itu, diisi dengan hal-hal yang baru yang kira-kira sesuai dengan pemahaman yang berdekatan dengan doktrinas agama yang berdalil dan berlogika, kira-kira kayak itu. Nah ini tentu membutuhkan perjalanan spiritualitas, membutuhkan perjalanan spiritualitas pada diri siapa? Diri kita masing-masing. Hingga apa? Hingga dalam memahami keberagamaan tidak hanya pada tingkat formalistik, tidak hanya pada tingkat philosophical style, tapi pada tingkat mistik. Mistik ini artinya memahami keberagamaan yang kemudian
masuk pada diri kita masing-masing. Nah, yang paling tinggi, Bapak Ibu yang saya hormati, di antara kesadaran agama yang paling ideal adalah pola pemahaman agama yang disebut dengan profetik. Barangkali pola keberagamaan profetik ini saya ambil dari pemahaman yang disampaikan oleh Muhammad Abduh. Beliau pemikir yang sangat luar biasa, mujaddid, pembaharu, hingga beliau menyampaikan bahwa pola keberagamaan yang disebut dengan profetik atau dalam bahasa lain kenabian, inilah yang menjadi pola ideal dalam beragama. Kenapa seperti itu? Yang pertama, pola yang ketiga itu hanya berhenti pada diri sendiri. Yang mistik itu hanya berhenti pada diri sendiri. Saya sholat, saya zakat, saya haji, saya puasa dan lain-lain. Saya mengkaji agar tidak sombong, agar tidak ribah dan lain-lain. Tapi berhenti pada diri sendiri. Kan ada para tasawuf itu yang memiliki konsep yang sangat tinggi. Misalnya ada konsep yang disebut dengan ittihad, ada konsep yang disebut dengan hulul, ada konsep yang disebut dengan misalnya konsep Jawa itu manunggaling kalau Gusti sami seperti itu ya, bersatunya diri kita dengan Tuhan gitu ya. Seperti konsepnya Syekh Siti Jenar, kalau dalam dunia Arab disebut dengan wahdatul wujud, bersatunya manusia dengan Tuhan misalnya. Tapi itu kan berhenti pada dirinya sendiri, kesolehan secara pribadi. Padahal keislaman kita, keberagamaan kita yang paling ideal dan tingkatan yang paling tinggi adalah kesadaran profetik. Nah, profetik inilah yang kemudian disebut dengan kesadaran kenabian. Setelah mendapatkan kepuasan dan ujung kita dalam menjalankan keberagamaan, maka pola profetik ini menjadi pola yang sangat ideal. Dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana kehidupannya dekat dengan Tuhan, bagaimana dirinya dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, tapi dia berusaha kemudian untuk menjaga dan menyampaikan risalah ilahiyah kepada orang lain. Nah, inilah kemudian saya hubungkan pentingnya kita sebagai pengelola kaum, pentingnya kita sebagai seseorang yang memiliki kebijakan di kaum. Harusnya ya, saya dan panjenengan, karena saya juga di kaum Muhammadiyah di pondok pesantren di tahun ulum, kesadaran keberagamaan kita idealnya di pola profetik ini. Idealnya. Jadi tidak hanya memikirkan dirinya saja dekat dengan Tuhan, menjaga risalahnya, tapi bagaimana kemudian berusaha menyampaikan dan menjadi contoh. Maka Rasulullah SAW ketika sampai pada puncak kenabiannya di peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan sudah sampai pada puncak kenikmatan duniawiyah dan ukhrawiyah, karena telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah puncak kebahagiaan seorang muslim ketika telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya untuk orang berpuasa, nikmatani lisoim atau lisoim farkatan. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama indal iftar, dan kebahagiaan yang hakikat ialah indal liqa'i rabbi, ketika berjumpa bertemu dengan Tuhannya. Nah, ternyata Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika telah sampai kepada puncak kebahagiaan dan kesenangan pada individu beliau mau turun untuk menyampaikan apa? Untuk menyampaikan risalah ilahiyah.
untuk menyampaikan ajaran-ajaran doktrinitas agama, tidak hanya dinikmati oleh pribadinya, tapi harus menebar kemaslahatan bagi orang lain. Nah, ini yang sesungguhnya ideal bagi kita semua. Pola profetik ini sesungguhnya pola yang harus kita miliki. Tidak hanya kemudian mandek di level formalistik atau mandek di mistik atau intelektualistik, tidak, tapi di profetik. Bagaimana kemudian kita mampu ketika berada di aum ini atau di masyarakat yang mana di dalamnya kita hidup, kita mampu memberikan kontribusi apapun. Kalau kontribusi pikir kita tidak bisa, ya kontribusi tenaga. Kalau kontribusi tenaga yang tidak bisa, ya kontribusi materi. Kadang-kadang pikirannya tidak, materinya tidak, tenaganya tidak, penonima itu. Nah, ini konconnya kayak bagian itu. Nah, bagian itu temannya banyak. Nah, ini bukan profetik. Ya. Kalau profetik itu kenabian, yang mengganggu itu ya lawannya siapa? Berarti ya pola iblis, kira-kira kayak gitu. Nah, ini pola yang paling banyak. Maka pola yang ketiga, pola yang terakhir ini harusnya menjadi pola keberagaman kita yang ideal. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, pola kenabian inilah yang kemudian berusaha menjaga risalah ilahiyah. Minimal kalau kita yang menjaga risalah kaum kita, bagaimana kaum kita yang kita ada di dalamnya tetap dijaga nama baiknya. Karena apa? Karena ini penting bagi kita semua. Bagaimana mungkin orang lain akan percaya kepada kita kalau kita tidak percaya pada diri sendiri, tidak percaya kepada kaum yang kita ada di dalamnya. Maka dibalik kontribusi Muhammadiyah kepada kita, karena sesungguhnya pola pikir yang harus kita bangun, sesungguhnya kita besar, kita hebat bukan karena kita, tapi karena nikmat Allah yang diberikan melalui kaum-kaum yang dimana kita bisa beramal dan bekerja di dalamnya. Ini penting bagi kita pola ini dibangun, sehingga kita tidak memiliki pemahaman kalau tidak saya siapa, orang bisa misalnya. Tidak boleh pemahaman itu dibangun. Yang terakhir atau yang ketiga, pola profetik ini, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika masuk ke dalam kaum, sesungguhnya kita harus sama-sama memahami posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan amanah keorganisasian, harus sama-sama memiliki tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral Al-Islam ini tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab kiai atau ustaz atau para mubalik, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena apa? Karena dakwah itu menjadi tanggung jawab bersama. Bagi siapa? Bagi setiap muslim yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan keimanannya di dalamnya. Tentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tidak harus mendalil seperti saya, tidak. Kan tentu ada polanya masing-masing. Yang intens dalam kesehatan tentu ya berdakwahnya lewat keilmuan dan kesehatan. Inilah yang kemudian pola profetik dalam ideal beragama yang kemudian kita berusaha untuk mencapai di dalam. Ada orang yang sangat soleh sekali, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Bahkan bagi suami dan istrinya, anaknya tidak bermanfaat. Karena dia sholat tahajud terus tiap malam, tapi hanya untuk diri sendiri. Tidak pernah bangunkan istri, tidak pernah bangunkan suami, apalagi bangunkan anaknya. Ini berarti kan mandek di istri. Tapi kalau kemudian kita mau membangunkan suami, membangunkan istri, walaupun dibangunkan suaminya bolak-balik saja gitu ya, tidak mau bangun, tapi kita tetap berusaha karena kesadaran kita di profesi.
Inilah yang kemudian kita memahami bahwa pola-pola itu hendaknya kita dekati sesuai dengan kemampuan dan level yang kita miliki. Di mana level sekarang kita, apakah di profetik, apakah di intelektual, apakah di mistik, apakah di profetik, kembali pada diri kita. Bukan untuk mengukur orang lain. Wah, kayak berarti si profetik dodok kayak isi sholat jengkang-jengkang dodok misalnya seperti itu. Itu tidak bisa untuk mengukur orang lain, harusnya untuk mengukur diri kita. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana ketika akal bertemu dengan agama. Nah ini karena waktunya sudah purna, maka saya tidak bisa melanjutkan kajian. Insya Allah kalau ada waktu kita akan kaji bagaimana ketika akal bertemu dengan agama. Posisi akal di mana, posisi agama di mana, posisi ketika tidak bertemu bagaimana, posisi ketika bertemu bagaimana. Ini ternyata ada pola-polanya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadi yang baik. Kalau terbaik kayaknya tidak, karena yang terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menjadi yang baik, baik di diri sendiri, orang lain, bagi kaum, bagi masyarakat dapat kita usahakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Tentu tidak ada yang sempurna dari kata-kata saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.